Pagi yang cerah, Bima merasa lega setelah menghirup udara segar pedesaan. Setelah sekian lamanya pergi, akhirnya raga dan jiwanya kembali menyatu pada tanah kelahiran yang sudah membesarkannya. Orang-orang yang bertemu menegurnya dengan sopan dan menanyakan kabar. Bima merasa senang warga desa masih menjaga kesopanan. Menjelang siang, rumah Pak Dipo menjadi ramai karena kedatangan tamu yang umumnya teman-teman Bima. Teman main waktu kecil, teman sekolah, dan para tetangga. Maklum saja di desa itu hanya Bima yang berhasil kerja ke luar negeri, sementara yang lainnya tidak ada yang berani. Mereka memilih kerja apa adanya di kampung sendiri, ataupun merantau, itu pun masih di dalam negeri. Bu Dipo menjadi penasaran. Hari sudah hampir sore. Rumahnya sudah sepi, tapi yang selama ini ditunggu tidak datang juga. Setiap ada motor yang lewat dan berhenti di halaman rumah, ia selalu berharap dialah yang datang, tapi tetap saja orang lain. Ketika Bima sedang menyendiri di tempat duduknya, kepala disandarkan ke sofa, Bu Dipo mendekatinya. "Apakah Elsa tidak tahu kamu pulang, Bim?" Bima memejamkan matanya. "Kamu tidak memberitahu ya?" Bima masih tetap diam. Bu Dipo menjadi kesal. Ia bangkit dari tempat duduknya, namun Bima langsung menarik tangannya agar duduk kembali. "Aku tidak memberitahunya, Bu. Aku akan datang ke tempat kerjanya," jawab Bima, memastikan jika dirinya tidak memberitahu tentang kepulangannya. "Bima, 10 tahun kamu bersusah payah kerja di luar negeri. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, kamu juga ikut membiayai pendidikan Elsa hingga berhasil menjadi sarjana." Bu Dipo mengungkit Bima yang sudah ikut membiayai pendidikan Elsa. "Aku ikhlas, Bu. Semua aku lakukan demi masa depan bersama. Aku punya usaha tapi tidak sekolah tinggi. Jadi biar besok Elsa yang menangani usahaku." Bima merasa optimis Elsa bisa menangani usaha yang sudah dirintis bersama temannya. "Sayangnya, Bim, Ibu dan Bapak berharap ketika dia wisuda akan mengundang kami. Tapi rupanya dia melupakan kami. Aku sangat kecewa, Bim." Bu Dipo berkata dengan sedih, bahkan air matanya jatuh menitik. Bima menenangkan suasana hati ibunya yang risau. "Dia sangat sibuk, Bu. Setelah lulus, dia langsung diajak Surya bekerja di perusahaannya." Bima menjelaskan bahwa saat ini Elsa sudah bekerja di perusahaannya. "Apakah dia tahu dia bekerja di perusahaanmu?" Bu Dipo menjadi penasaran. Bima menggelengkan kepalanya. Tidak, Bu. Aku minta kepada Surya agar tidak memberitahu jika Bima Sena itu milikku, karena aku ingin dia benar-benar bekerja mengejar prestasi." Bima berkata bahwa Elsa sengaja tidak diberitahu tentang usahanya agar dia benar-benar serius dalam bekerja. "Ibu cuma pesan hati-hati." Ucapan Bu Dipo membuat Bima menjadi penasaran dan curiga. "Memangnya ada apa, Bu?" Bima dengan serius menatap wajah ibunya. "Tidak ada apa-apa. Sebagai seorang ibu, aku sangat mencemaskan keadaanmu. Ibu tidak ingin kehilangan anak laki-laki lagi." Bu Dipo menangis sedih teringat Yuda, putra sulungnya yang meninggal karena kecelakaan. "Sudahlah, Bu, ikhlaskan Mas Yuda. Kedepannya aku akan selalu ada di sini temani Ibu." Bu Dipo memeluk putranya dengan berlinangan air mata. Bu Dipo menceritakan bahwa selama ini Elsa tidak pernah mengunjunginya
Bahkan ketika Yuda dikabarkan meninggal dunia, Elsa dan keluarganya tidak datang. Bahkan menelpon pun tidak. Budipo menjadi curiga, jangan-jangan Elsa sengaja memperalat Bima untuk mendapatkan gelar sarjana saja setelah berhasil akan meninggalkannya. Bima menenangkan suasana hati ibunya yang gundah dan terlalu jauh memikirkan yang belum tentu terjadi. Ia percaya bahwa Elsa sangat tulus mencintainya. Setelah ia kembali, Elsa pasti akan datang lagi seperti dulu ketika dirinya belum berangkat ke Korea.